Bayangkan seorang miliarder, lembut budi pekertinya, tapi berani berdiri paling depan saat Islam membutuhkan. Ia tak banyak bicara, tapi tindakannya mengguncang sejarah. Dialah satu-satunya pria yang menikahi 2 putri Nabi. Sekaligus dermawan luar biasa yang tak pernah ragu menyumbangkan seluruh hartanya di jalan Allah. Ia tak sekadar kaya, ia suci, rendah hati, dan dijamin masuk surga saat masih hidup. Tapi tahukah kamu, hidupnya justru berakhir dalam sepi. Dibunuh saat membaca Al-Quran oleh umatnya sendiri. Inilah kisah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sahabat yang hidupnya penuh keteladanan dan pantas kita renungkan dalam zaman yang haus akan integritas dan kemurnian hati. Sayyidina Utsman bin Affan lahir 6 tahun setelah tahun gajah dari klan bangsawan Bani Umayyah yang sangat dihormati di Mekah. Ia tumbuh dalam lingkungan yang sejahtera, namun tidak menjadikannya tinggi hati. Sejak muda, Sayyidina Utsman dikenal memiliki sifat jujur, lemah lembut, dan pemalu. Ia cerdas dalam berdagang, hingga menjadi salah satu saudagar terkaya di Mekah. Namun yang membuatnya luar biasa adalah kepribadiannya yang sangat sederhana. Ia tidak terpengaruh glamor dunia. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengajaknya masuk Islam, Sayyidina Utsman langsung menerima, menjadikannya salah satu dari sahabat awal yang memeluk Islam. Di tengah tekanan Quraisy, ia tetap teguh mempertahankan keimanannya, bahkan siap hijrah demi keyakinannya. Kehidupan Sayyidina Utsman bin Affan semakin berkah saat ia dinikahkan dengan Sayyidah Ruqayyah, putri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rumah tangga mereka harmonis dan penuh kasih. Saat Sayyidah Ruqayyah sakit menjelang Perang Badar, Sayyidina Utsman memilih tinggal dan merawatnya ketimbang ikut berperang. Nabi pun memberinya pahala seolah ia hadir di medan laga. Setelah wafatnya Sayyidah Ruqayyah, Nabi menikahkan Sayyidina Utsman dengan putri keduanya, Sawi Ummu Kultsum. Karenanya, Sayyidina Utsman dijuluki Zun Nurain, pemilik 2 cahaya, julukan yang tak dimiliki siapapun dalam sejarah. Ini bukan sekadar gelar, tapi bukti cinta dan kepercayaan Nabi kepada Sayyidina Utsman. Ia bukan hanya sahabat, tapi juga bagian dari keluarga Rasulullah, simbol kelembutan yang dibalut kesetiaan dan keimanan yang kokoh. Sayyidina Utsman adalah contoh sempurna bahwa kekayaan bisa menjadi kendaraan menuju surga. Saat umat Islam kesulitan mendapatkan air, ia membeli sumur Raumah dan mewakafkannya untuk umum. Ketika Nabi menyiapkan perang Tabuk, Sayyidina Utsman menyumbangkan 950 unta, 50 kuda, dan 1000 dinar emas. Kontribusi yang membuat Nabi bersabda, tak ada yang membahayakan Utsman setelah hari ini. Ini bukan sekadar donasi, tapi teladan tentang bagaimana harta digunakan untuk membela agama dan menolong sesama. Dalam dunia sekarang, di mana banyak orang berlomba menumpuk kekayaan, kisah Sayyidina Utsman mengingatkan kita bahwa harta hanyalah alat yang bernilai hanya jika digunakan untuk kebaikan. Ia mengajarkan bahwa menjadi dermawan bukan soal jumlah, tapi ketulusan. Setelah wafatnya Sayyidina Umar bin Khattab, Utsman dipilih sebagai khalifah ketiga oleh Dewan Syura. Kepemimpinannya berlangsung selama 12 tahun. Ia melanjutkan banyak kebijakan pendahulunya, tetapi juga menghadapi tantangan zaman. Di masa pemerintahannya, Islam berkembang luas ke Afrika Utara, Asia Tengah, dan wilayah-wilayah baru. Salah satu jasa terbesarnya adalah menyatukan bacaan Al-Quran yang mulai bervariasi di berbagai wilayah. Ia mengumpulkan musyaf Al-Quran resmi dan menyebarkannya ke seluruh penjuru negeri. Inilah musyaf yang menjadi standar bacaan kita hari ini. Keputusannya ini menyelamatkan keutuhan Al-Quran lintas generasi. Sayyidina Utsman menunjukkan bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang menjaga warisan agama dengan kebijakan dan ketegasan. Meski Sayyidina Utsman dikenal lemah lembut dan sangat berhati-hati, takdir membawanya menghadapi fitnah besar di akhir hayatnya. Kelompok pemberontak memprovokasi rakyat,
menuduh Sayyidina Utsman nepotis dan tidak adil dalam pengangkatan pejabat. Padahal banyak kebijakan itu berbasis kepercayaan dan keahlian. Namun kebencian sudah membutakan sebagian umat. Saat rumahnya dikepung, Sayyidina Utsman memilih bersabar dan tidak membalas dengan kekerasan. Ia menolak perang saudara demi menjaga darah sesama muslim. Hingga akhirnya, ia dibunuh oleh para pemberontak ketika sedang membaca Al-Quran. Ayat terakhir yang ia baca adalah tentang kesabaran dan keikhlasan. Tragedi ini bukan akhir yang tragis, tapi puncak pengorbanan seorang sahabat yang mencintai umat lebih dari nyawanya sendiri. Meski jasadnya tiada, warisan Sayyidina Utsman masih menyala hingga kini. Sumur Raumah yang ia beli masih mengalirkan air di Madinah. Bahkan, hasil pengelolaan tanah wakaf dari sumur itu digunakan untuk menanam kurma dan hasilnya disalurkan ke umat Islam. Bank di Arab Saudi bahkan masih mencatat atas nama Sayyidina Utsman bin Affan sebagai pewakaf resmi. Mushaf Utsmani yang ia susun tetap menjadi rujukan utama dalam pembacaan Al-Quran seluruh dunia. Sayyidina Utsman membuktikan bahwa amal jariyah tak mengenal kematian. Dalam zaman modern, kita sering lupa membuat warisan kebaikan yang bertahan. Dari Sayyidina Utsman kita belajar bahwa amal terbaik adalah yang terus mengalir, walau jasad sudah tiada. Kisah Sayyidina Utsman bin Affan adalah kisah tentang keseimbangan. Kaya tapi tidak tamak, pemalu tapi pemberani, pemimpin tapi tetap merakyat. Dalam dunia yang penuh citra dan ambisi, kita butuh figur seperti Sayyidina Utsman yang memimpin dengan hati dan berani memilih kebenaran meski sendirian. Relevansi kisahnya sangat kuat dengan kondisi hari ini. Ia mengingatkan kita bahwa akhlak tak lekang oleh zaman. Kita bisa meniru Sayyidina Utsman dalam bersedekah, menjaga kejujuran, menghargai ilmu, dan mengutamakan persatuan. Meski hidup 1400 tahun lalu, cahaya Sayyidina Utsman bin Affan masih menuntun. Jika generasi hari ini belajar dari keteladanan beliau, maka masa depan umat Islam akan jauh lebih terang dan penuh berkah. Itulah kisah inspiratif Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat, khalifah, dermawan, dan penjaga Al-Quran. Jika kisah ini menyentuh hati kamu, bantu sebarkan dengan like, komentar, dan share ke teman-temanmu. Tulis juga di kolom komentar, pelajaran hidup apa yang paling mengena dari perjalanan beliau. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk kisah inspiratif sahabat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.